Oke guys, jadi di video kali ini saya terima request lagi ya dari Asep nih. Bikin konten PC 6 juta sampai 7 juta pakai AMD full set. Oke, ini mah langsung aja saya buatin dan semoga video bermanfaat. Langsung aja ke intro. Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black. Dan di video kali ini kalian udah bisa lihat ya, saya pakai dari Shopee. Dan ini budgetnya kurang lebih 7 jutaan. Ini udah full set. Jadi buat kalian yang punya uang 7 juta tapi pengen punya PC full set, jadi ini saya kasih solusinya. Dari prosesor dulu. Dari prosesor saya memilih memakai prosesor AMD Ryzen 5. Ini udah 5600G ya. Jadi di sini kita baca dulu langsung dari segi spesifikasi ya, udah 6 core 12 thread. Dan sekali lagi kalau udah ada belakangnya udah ada huruf G-nya, berarti ini pakai APU ya. Jadi di sini kita bakal pakai APU, berarti kita nggak bakal memakai VGA eksternal, karena balik lagi harga VGA eksternal sampai detik ini saya upload video, saya yakin harganya masih menjulang tinggi ke atas. Dan saya nggak tahu apakah bakal turun atau mungkin harganya bakal naik atau mungkin nge-stuck harganya. Ya semoga turun sih gitu, atau mungkin kalau nggak semoga turun, banyak keluaran barang-barang terbaru, habis itu barang harga-harga yang lama mulai turun juga ya, semoga ya guys. Jadi ini tanggal 13 bulan 4, ini masih keluaran terbaru, baru tahun ini ya, berarti belum lama, baru sekitaran 7 bulan lalu. Max boost clock-nya aja sampai 4,4 GHz dengan TDP-nya 65 watt, kecil loh ini. 3,9 GHz base clock-nya nih kecil loh. Maksudnya TDP-nya kecil, base clock-nya gede loh. Ini 3,9 GHz. Kalau kalian main game-game terkini, game-game kekinian, saya yakin ini tembus sih. Yakin saya. Kalau mau overclock, pakai motherboard yang bagus, CPU cooler yang bagus, power supply yang bagus, casingnya juga yang bagus. Kalau saran saya sih untuk racikan bis ini nggak usah di overclock juga udah bagus gitu sih. Lanjut. Untuk harddisk saya pakai Seagate Barracuda, ini 500 GB, harganya 180.000 ya. Jadi untuk harddisk nih saya pakai yang 500 GB aja, nggak usah yang pakai yang mahal. Untuk SSD saya pakai EOTA 128 GB 1.3 ya. Ini udah terjual sebanyak hampir 4.000, harganya 219.000. Ini pure cuma buat booting aja. Gitu sih. Kalau mau nyimpen game paling game yang kecil-kecil aja sih, tapi emang saya akuin kalau nyimpen game atau mungkin nyimpen Mozilla, Google Chrome pakai SSD, dari segi respon buka gamenya pun, buka Mozilla pun, ini jauh lebih cepat karena saya udah pernah coba gitu. Untuk RAM di sini saya pakai RAM Kingston HyperX DDR4 4 GB ya, lifetime warranty. Ini 2666 MHz. Jadi di sini dual channel. Kita ambil 2 keping 8, jadi 2 kali 4 GB ya, jadi totalnya 510.000. Untuk casing saya memakai Simbada Battleground 11 Gaming. Ini menurut saya dari segi overflow-nya juga udah oke sih. Kalian bisa lihat ya, angin masuk dari sini, berarti ntar anginnya masuknya ke dalam. Habis itu ada pembuangan di sini, ada fan-nya lagi. Habis itu ada 1 2 3 4 5 6. Jadi 6 fan. 6 fan ya. 1 2 3 4 5 6. Saya nggak tahu ini gratis atau enggak fan-nya, tapi semoga gratis ya. Nah, kita lihat dulu, ada videonya sayang. Jadi di sini ntar dia angin masuk, set, dikeluarin ini hawa panasnya di sini, set, sama dikeluarin lagi dari atas. Jadi dia di sini overflow-nya bagus sih, nggak bakal panas lah. Tapi balik lagi, fan prosesor itu penting kalau mau overclock ya. Lanjut, untuk motherboard sendiri saya memakai MSI B450M Pro ya, VDH ya. Ini saya HDV mungkin nih. Kita lanjut baca spesifikasinya. Max support Ryzen 7. Jadi untuk keluaran terbaru, seingat saya kalau untuk prosesor yang baru keluaran tahun ini, tinggal update BIOSnya aja guys. Itu seri berapa ya, saya lupa. Pokoknya yang seri terbawah kayaknya nggak bisa untuk prosesor yang seri sekarang gitu. Saya bingung jelasinnya sih, tapi tinggal searching aja di Google apakah motherboard kamu support atau enggak. Habis itu update BIOS. Kalau kamu nggak ngerti ya, tinggal update BIOS, kamu buka langsung link resmi dari motherboard yang kamu punya. Habis itu upgrade BIOSnya gitu guys ya. Habis itu power supply kita di sini saya akuin ya, saya ambilnya dari Faro S Max nih 600 watt RGB 80 plus yang biasa. Tapi kalau menurut saya pakai yang 500 watt juga sebenarnya cukup sih. Ini
saya kayaknya ambilnya terlalu over sih. Maksudnya di otak saya kalau upgrade VGA gitu, tapi gimana ya, emang dari segi mereknya kurang meyakinkan sih. Tapi kalau mau meyakinkan ya balik lagi dari segi harga guys. Kalau saya sih pakai Corsair juga bagus, Deep Cool bagus, bagus, Cooler Master juga bagus. Jadi pakai merek-merek yang kalian udah pasti yakin dari hati kalian lah. Karena kalau pakai power supply yang sorry to say yang mungkin kurang ternama atau mungkin kurang meyakinkan, saya kurang rekomendasi, karena power supply itu jantung dari komputer kalian gitu. Harga power supply impactnya bisa ke RAM, motherboard, VGA, prosesor, semua bisa kena. Saya udah ngalamin. Habis itu untuk monitornya sendiri, saya memakai, bentar ya, matiin dulu. Jadi untuk monitornya di sini guys, kita memakai ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini harganya kayak gini, kurang lebih monitornya harganya 800.000 lah ya, 799.000 rupiah. Dan untuk keyboard mouse-nya saya pakai yang standar aja, ini tekan budget 42.000. Kalau untuk keyboard mouse terserah ke kalian, saya gantungin ke kalian aja karena balik lagi guys, tergantung buat apa dulu. Keyboard mouse itu juga tergantung. Kalau buat gamers ya buat keyboard gamer, kalau buat kantoran ya ngapain pakai keyboard RGB mechanical gitu loh. Udah buat beli aja keyboard kayak gini, ketak-ketak kan ketahuan gitu. Harganya nih 7.262.000, udah saya total semuanya ya. Harga 7.262.000 belum termasuk ongkir. Kalau ongkir saya nggak tahu, beda tempat beda harga yang pasti ya. Kita lihat dari Valorant dulu, Cin. 5600G Radeon Vega Graphics 7 grafik, RAM-nya 2x8, kampret. Saya carinya 2x4. Jadi dual channel guys, bukan 2x8 begini. Tapi saya yakin sih ini pasti 100 fps juga gitu. Maksudnya gimana ya, namanya juga ini PC budget 7 jutaan gitu loh. Vega 7 2x8 lagi, 2x8 lagi coy, 2x4 coy, bukan 2x8 gitu. Kalau 2x4 kan enak gitu. Dan sekali lagi emang mungkin dari segi RAM itu nggak beda 8GB sama 16GB itu sebenarnya nggak gitu ketara. Yang ketara itu dari segi frekuensi RAM-nya. Kalau RAM 2666 MHz versus 3200 MHz bakal kelihatan FPS-nya. Kita lihat ya. Saya udah pernah lihat juga versus 3200 gitu. Ini 2133 versus 2066 versus 3200 tuh. Kelihatan kan bedanya kan? Ini 107, ini 129, 135. Makanya kalau dari segi RAM tuh frekuensi sih. Emang tapi banyaknya itu juga penting tuh buat multitasking biasanya. Tapi nggak bakal beda jauh sih guys. Paling ini kalau Trini Everest 181 paling ini 170-an atau 160 lah. Nggak bakal sampai beda banget gitu. Kecuali VGA, pakai VGA lagi, bisa pakai RTX 3080 Ti. Ya, itu mah saya udah berani ngomong pasti tuh PC menang. Kecuali kalau pakai, kecuali yang nggak beda jauh spesifikasinya. Itu mungkin cuma beda kapasitas harddisknya atau mungkin kapasitas SSD-nya udah pasti sama. Itu nggak bakal ngaruh banget, nggak bakal ngaruh sama sekali dari segi FPS. Dari segi prosesor, kalau prosesornya berbeda kan ketahuan FPS-nya, VGA-nya juga. Motherboard juga guys, motherboard itu juga mempengaruhi FPS dari game loh, jangan salah. Makanya kalau motherboardnya kalau bisa yang bagus ya bagus. Kalau enggak ya yang sekiranya mensupport itu prosesor, support nggak prosesornya gitu loh. Habis itu ini kan Ryzen 5 5600G GTA 5 deh. Yang udah pasti aja game-game berat deh. Misalnya kalau game-game yang ringan gitu kan, menurut saya tuh udah pasti jalan. Apalagi spesifikasi PC-nya juga cukup highable juga. Ini RAM-nya berapa? Frekuensinya berapa ya? Kan RAM-nya dari 16 GHz coy. Pasti sih saya yakin satu hal ya. Ini racikan PC ini GTA 5 50-an 60 FPS pun saya yakin masih tembus. Saya yakin banget. Buat editing pun oke sih, live streaming juga oke lah. Saya yakin live streaming masih jalan lah. Mbak.
masih mending AMD Ryzen 3000 dibandingkan ini dari kios komputer ya guys. Ini pendapatnya juga ya sah saya, tapi lebih baik kan nonton video sampai habis. Siapa tahu ini judulnya clickbait, kadang-kadang begitu YouTuber sekarang ya. Ini saya manggilnya Om ya, lebih tua coy, jauh kayaknya. Harus belajar banyak tuh sama om-om itu, sama para koko-koko sama om-om nih, biar ilmu gue lebih cemerlang lagi anjay. Ini live streaming gak sih? OBS streaming with the Ryzen. Oh ini live streaming di Twitch guys. Jalan loh ini, FPS-nya masih tambah. Udah deh, ini saya yakin live streaming jalan, gaming jalan, editing juga yakin jalan. Kita ulas lagi. Ini Ryzen 5 5600G, hard disk 500 GB, SSD, RAM pakai DDR4 4 GB 2600 MHz, casing Simbada, motherboard B450M, power supply-nya ini buat upgrade VGA sih rencananya sih, pakai saya pakai agak mahal sih, sama agak mahal, yang agak besar. Tapi saran saya pakai Corsair lah. Monitor. Oke, untuk monitor balik ke kalian aja sih, tapi monitor saya random ya, karena jujur aja ini saya tekan budget. Saya pengen kualitas masih masuk budget kamu, abis itu nggak gitu. Kalau misalkan lebih pun nggak lebih banyak banget, tapi spesifikasi kualitasnya juga terjangkau. Dan keyboardnya kayak gini, harganya 7,2 juta. Jadi ya udah, video sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Tech with Blood undur diri dulu dan ciao, bye bye.